Saudara-saudara yang dikasihi, kita sering kali mendengar tentang persembahan persepuluhan. Dan beberapa gereja tertentu menekankan tentang pentingnya memberi persembahan persepuluhan. Tapi beberapa gereja, khususnya gereja-gereja arus utama, seakan persembahan persepuluhan ini tidak menjadi hal yang paling utama. Lalu sebenarnya bagaimanakah kita memahami tentang makna persembahan persepuluhan ini? Nah, saudara, pada hari ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana sikap gereja-gereja arus utama memandang tentang persembahan persepuluhan. Tapi sebelum kita belajar, mari kita lebih dahulu berdoa memohon hikmat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur jika pada saat ini kami hendak belajar memaknai tentang makna dari persembahan persepuluhan. Kami mohon Engkau menolong kami dengan hikmat-Mu untuk membawa kami memahami dan memaknai kebenaran firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan dikasihi, seringkali beberapa gereja menekankan tentang persembahan persepuluhan diambil dari Maliaki 3 ayat 10. Maliaki 3 ayat 10 dituliskan demikian. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Saudara-saudara, sebelum kita memahaminya, saya ingin menjelaskan sedikit bahwa pendekatan Alkitabiah tidak sama dengan pendekatan Ayatiah. Oh, apa bedanya, saudara ya? Nah, Ayatiah itu adalah pencomotan, pengambilan teks-teks tertentu atau ayat-ayat tertentu dan dijadikan sebuah teks yang kemudian melegalkan dan mengglobalkan, maksud saya, tentang segala sesuatu. Nah, pendekatan Ayatiah ini yang pencomot-pencomotan ini yang seringkali menyebabkan kita salah dalam memaknainya. Nah, pendekatan Alkitabiah lebih peduli pada pesan utama keseluruhan Alkitab tentang sebuah subjek, misalnya persembahan ini, dan merumuskan sikap Kristiani masa kini berdasarkan prinsip-prinsip tersebut. Jadi artinya kita sedang diajak untuk tidak melihat satu nats tertentu atau teks tertentu atau ayat tertentu dan lalu kita mengglobalkan, saudara-saudara. Nah, lalu bagaimana sih sebenarnya sikap orang Kristen, khususnya gereja-gereja arus utama, memahami tentang makna persembahan ini? Saudara, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait makna persembahan ini. Pertama, kita menolak pemahaman bahwa orang Kristen yang telah ditebus oleh darah Kristus masih terikat pada kewajiban persembahan persepuluhan. Kewajiban persembahan persepuluhan. Mengapa? Karena teks dalam Maliaki harus kita baca secara global, secara utuh, bukan Ayatiah tadi. Bukan Maliaki pasal 3:20 saja, tapi secara utuh sehingga kita memaknai apa sih yang dimaksud dengan bagian itu. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, kita harus memaknai bahwa persembahan itu atau praktek persembahan persepuluhan bukanlah sebagai sebuah kewajiban, bukanlah sebuah keharusan dalam pemahaman orang Kristen. Jadi dengan kata lain, kalau kita tidak memberikan, maka kita akan mendapatkan laknat. Kalau kita tidak memberikan, maka kita akan mendapatkan hukuman. Kalau kita tidak memberikan, maka kita akan di-stop rezekinya. Inilah yang seringkali terjadi dalam pemahaman kita, dan bukan hanya persoalan tentang persepuluhan, bahkan tentang persembahan. Sederhana sekali, banyak orang memikirkan begini. Dengan memberikan persembahan, dengan memberikan sumbangan, kita berharap kita dapat 100 kali lipat. Nah, ini yang sering kali terjadi. Kita memberi sedikit dengan berharap kita dapat penuh. Nah, sekalipun kita meyakini bahwa hidup kita seluruhnya adalah persembahan yang hidup bagi Allah. Jadi ketika ada yang berkata bahwa kita memberikan persepuluhan atau pernyataan bahwa 10% penghasilan kita adalah milik Allah, perlu kita koreksi. Perlu kita tinjau ulang. Seakan-akan kita ingin mengatakan bahwa hanya 10% milik Allah. Lalu apa artinya ketika kita memahami tentang Roma 12
Persembahkanlah seluruh hidupmu, karena itu adalah ibadah yang sejati. Sehingga oleh sebab itu kita perlu memaknai ulang bahwa sesungguhnya 100% milik kita adalah milik Allah. Jadi bukan hanya 1/10 itu, saudaraku. Seakan-akan kita mengatakan bahwa harus kita berikan 1/10 pada Allah. Lalu yang 90%-nya milik kita. Oh, kita sedang berada dalam sebuah situasi yang menjebak kekristenan kita. Bukan. Tentu teks Maliaki itu harus kita baca dari seluruhnya. Tidak hanya bagian-bagian yang tertentu saja. Lalu kemudian kita memahami bahwa memberikan persembahan persepuluhan tentu tidak dilarang. Saudara, sekali lagi saya katakan bahwa memberikan persembahan persepuluhan ke gereja Tuhan tidak dilarang. Memberikan persepuluhan kepada pendeta, memberi persepuluhan kepada panti asuhan, memberi persepuluhan kepada lembaga-lembaga sosial yang lain tentu tidak dilarang. Hanya saja yang perlu kita pahami bahwa itu harus kita lakukan dengan tulus, sukarela, serta pemahaman yang benar. Maksudnya apa? Yaitu sebagai disiplin dan komitmen rohani dan pribadi, tanpa pemahaman bahwa semua itu adalah kewajiban. Ya saudara, kita sedang berada dalam sebuah situasi, kalau begitu semuanya hidup ini adalah kewajiban. Kalau tidak akan dapat hukuman, kalau tidak akan dapat laknat, kalau tidak akan di-stop rezekinya oleh Tuhan. Maka kita memberikan bukan karena sukacita, karena sebuah pemikiran bahwa saya nanti dapat hukuman. Sekali lagi saya tekankan bahwa ketika saudara ingin memberikan persepuluhan, berikan. Tapi itu sebagai disiplin dan komitmen pribadi. Bukan menjadi sebuah kewajiban, karena kalau bicara kewajiban, maka akan ada hak. Kalau sudah bicara tentang hak dan kewajiban, maka akan ada hukuman. Yang tidak melakukan akan mendapat hukuman, yang melakukan akan mendapat berkat. Saudara, hidup beragama, hidup kekristenan kita tidak berada dalam sebuah situasi yang penuh dengan hukuman. Mengapa? Di dalam teks-teks perjanjian baru, justru Yesus tidak menekankan tentang makna persepuluhan. Karena apa? Karena Ia telah mengorbankan nyawanya bagi kita. Itu tanda bahwa seluruh hidupnya Ia persembahkan kepada Allah untuk menebus saudara dan saya. Oleh sebab itu, mari kita rayakan hidup ini dengan penuh syukur. Bukan karena sebuah ketakutan. Jadi jika kita ingin memberikan persepuluhan, berikanlah dengan sukarela, tulus, sukacita, bukan karena sebuah hukuman atau juga kewajiban. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami sudah belajar hari ini dari firman-Mu. Dan jika kami ingin memberikan persepuluhan kepada gereja Tuhan, kepada hamba Tuhan, kepada panti asuhan, kepada kelompok-kelompok atau yayasan sosial, biarlah kami berikan itu sebagai bentuk ketulusan kami, sukarela kami, bukan karena sebuah kewajiban, dan itu tentu akan membawa kami ke dalam sebuah keterpaksaan. Kami bersyukur, kami belajar hari ini dari firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, selamat berbagi, selamat mengasihi, dan ingat, hidup keberagaman kita, hidup kekristenan kita harus dirayakan dengan penuh sukacita, bukan karena persoalan hukuman, dan hukuman. Tuhan Yesus memberkati saudara.